Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra Bisnis Pas FM, hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik yang saat ini banyak menjadi perbincangan di media, yaitu tentang bagaimana seharusnya tindakan yang dilakukan dalam menghadapi perusahaan asuransi yang gagal dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Orang bilang, kenapa OJK harus membubarkan? Nah, ada satu lagi pertanyaan. Kenapa tidak diambil langkah penundaan kewajiban pembayaran utang? Kalau PKPU itu adalah satu hukum yang mengatur tentang penyelesaian ketidakmampuan menyelesaikan utang, ya, yang debitur secara kolektif dengan cara melalui proses restrukturisasi utang. Ya. Jadi artinya ketika debitur itu mengajukan PKPU dan PKPU disetujui oleh pengadilan, baik dimulai dengan PKPU sementara, maka otomatis seluruh kreditur tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memaksakan pembayaran atau bahkan untuk melakukan eksekusi, dan seluruh kreditur tadi akan berada dalam satu proses untuk memberikan respon khusus untuk kreditur separatis dan konkuren, memberikan mengikuti suatu proses yang nanti akan memasuki masa voting namanya, ya, untuk memberikan pendapat apakah proposal atau usulan perdamaian yang diajukan dari debitur yang pada umumnya dalam bentuk debt restructuring itu akan bisa secara majority disepakati, gitu. Nah, posisi ini sebenarnya, ya, proses untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan usulan perdamaian atau restrukturisasi ini sebenarnya menjadi bagian yang sebelumnya juga dilakukan oleh OJK ketika dia memberikan peringatan kepada perusahaan asuransi yang berada dalam keadaan tidak mampu menyelesaikan utangnya, atau berada dalam keadaan financial distress, atau berada dalam keadaan keuangan yang tidak baik. Ini adalah satu proses sebenarnya kurang lebih sama, ya, walaupun sifatnya individual correction, bahwa OJK meminta kepada perusahaan asuransi untuk memperbaiki kondisi ketidaksehatan keuangannya, ya kan, atau mencoba menetralisir atau menyehatkan kembali RBC-nya, risk based capital, yang menjadi ukuran tentang kesehatan dia. Nah, kalau dia nggak mampu, maka dia akan masuk kepada upaya pembatasan kegiatan usaha, jadi nggak bisa lagi menjual produk. Dan kalau juga nggak mampu, maka untuk tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut, ya OJK akan mengambil tindakan untuk mencabut. Saya melihat bahwa walaupun PKPU itu merupakan satu solusi, tapi karena khusus di asuransi, PKPU itu kan, atau kepailitan itu kan harus diajukan melalui OJK, gitu. Nah, OJK sebagai otoritas jasa keuangan yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan penyehatan tadi tidak bisa melihat adanya bukti peningkatan kesehatan dari perusahaan asuransi ini, mengambil pilihan pada pencabutan aktivitas berusaha, ya, yang membuat dia menjadi bubar. Sehingga saya lebih melihat bahwa itu adalah satu upaya untuk memitigasi. Karena kalau dibiarkan secara terus-menerus, maka dia akan mengalami penurunan kesehatan yang semakin dalam, dan sisa harta juga akan semakin sulit. Nah, memang dalam kondisi seperti ini, ketentuan tentang dasar pembangunan atau pemberian izin kepada perusahaan asuransi ini juga tidak hanya akan didasarkan pada pemberian jaminan harta perusahaan asuransi dalam bentuk korporasi tadi, tapi juga jaminan-jaminan dari para pendiri yang untuk memastikan penanganan risiko dari ketidakmampuan perusahaan tadi untuk membayar kewajibannya kepada para mitra bisnis, secara khusus kepada para pemegang polis. Nah, hal ini menurut saya kalau kita lihat pada beberapa kejadian perusahaan-perusahaan asuransi yang harus dicabut izinnya, gitu, apakah dia lebih baik dicabut izinnya atau diajukan PKPU? Gitu. Saya melihat bahwa walaupun jawaban ini tidak absolut, tapi tindakan dari asuransi yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tadi, atau menyehatkan diri, diberikan OJK untuk kesempatan menyehatkan diri tadi, itu ada juga menjadi bagian yang akan menjadi pertimbangan dari kreditur kalau dalam PKPU.
Gitu ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Saya Dr. Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.